Salam, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dikasih Tuhan. Hari ini saya mengajak buat ibu-ibu, secara khususnya buat Komsel Immanuel. Mari kita datang kepada Tuhan. Walaupun di luar banyak masalah, banyak hal-hal yang membuat kita takut, khawatir, tapi kita jangan sampai lupa untuk datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu melindungi setiap kita dari segala virus-virus yang ada, dari segala sakit penyakit yang ada. Biarlah kita tetap selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, khususnya Komsel Immanuel, kita mengangkat satu pujian yang berkata, walaupun 1000 rubah, biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kita.
setiap kekurangan kita, biarlah semua kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu atas setiap hidup kami, hari lekas hari, atas kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Bila Kamu memberkati setiap kami, secara khususnya buat anggota-anggota Komsel Immanuel di tempat ini, di rumah mereka masing-masing. Bila Tuhan Kau selalu memberkati mereka. Bila Tuhan Kamu memberkati secara khususnya Tuhan dalam kesehatan mereka. Bila Tuhan mereka diberi kesehatan oleh segala penyakit-penyakit yang ada di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya ini Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Secara khususnya Tuhan, bila Tuhan Kau menjauhkan kami dari sakit virus yang ada pada saat ini, yaitu virus corona. Bila Tuhan setiap keluarga kami, setiap hidup kami Tuhan dijauhkan dari segala sakit penyakit sampar yang ada di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memberkati saudara-saudara kami Komsel Immanuel, secara khususnya dalam rumah tangga mereka. Bila Tuhan Kau memberkati rumah tangga mereka, anaknya, suaminya, istrinya, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Bila Tuhan Kau tetap selalu memberkati mereka. Mereka yang masih bekerja Tuhan, bila Tuhan Kau melindungi mereka dan selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami menyerahkan semua Tuhan anggota Komsel Immanuel yang ada. Bila Tuhan Kau tetap selalu memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, selamat sore semuanya, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, saudara semua Komsel Immanuel yang ada. Ya, di hari-hari ini kita mungkin tidak bisa bertatap muka, kita tidak bisa saling berdekatan, tapi saya yakin dan percaya kita sama-sama terus mendoakan satu sama lain di rumah kita masing-masing ya. Ya, hari ini mungkin karena kita tidak bisa komsel dan tidak bisa bertemu kembali ya, saya mau sama-sama kita terus belajar ya, kita menyembah Tuhan, kita terus belajar kebenaran firman Tuhan ya. Di hari-hari ini mungkin kita merasa takut, merasa khawatir, merasa bagaikan dunia ini mau kiamat, atau mungkin waduh Tuhan kenapa Tuhan meninggalkan saya. Tapi yakin dan percayalah bersama saya ya, kalau Tuhan tuh selalu menyertai kita semua. Amin. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan Musa ketika dia dipanggil oleh Allah di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Di Keluaran pasal yang ketiga. Coba kita lihat sama-sama. Ada 3 hal yang saya lihat menarik untuk kita pelajari dari kehidupan Musa, untuk dia berserah kepada tuntunan Allah di dalam ketika Allah memanggil dia. Coba kita lihat dalam Keluaran pasal yang ketiga. Kita baca mulai ayat yang pertama sampai cukup panjang ya, sampai ayat ke-21 ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Adapun Musa, ia bisa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Median sekalian. Ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang lebih hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpan untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Aku adalah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah.
Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, di suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah kumpulkan para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Tetapi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus berserta tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang kehidupan Musa bersama Allah dalam Keluaran pasalnya ketiga. Ada 3 hal yang menarik kalau kita lihatnya. Hari ini saya ingin memberikan judul perenungan kita hari ini tentang penyertaan ya. Penyertaan Allah. Bagaimana itu penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita belajar ketika Allah menyertai di dalam kehidupan Musa, ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Musa. Nah, mungkin hari-hari ini kita sedang dilanda sebuah kecemasan dengan virus corona. Kita merasa, Tuhan, apakah Tuhan menyertai bangsa kita? Apakah Tuhan akan menyertai kita? Apakah Tuhan akan menyertai keluarga kita? Hari ini kita belajar dari kehidupan Musa. Yang pertama, penyertaan Allah itu pertama adalah personal ya. Allah menyertai langsung di dalam kehidupan Musa. Coba kita perhatikan pada ayat yang ke-12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jelas sekali ketika dialog antara Allah dan Musa, Allah memberikan penguatan kepada Musa secara personal. Bahwa janji Allah akan menyertai engkau Musa. Karena di ayat selanjutnya
Musa berargumen, Tuhan, apakah nanti yang akan aku ketika aku berhadapan dengan orang di Mesir, orang-orang Israel di Mesir, apa yang harus aku katakan kepada mereka? Siapakah Allah yang saya sembah? Siapakah namanya? Dan Tuhan memberikan janji kepada Musa bahwa bahwa Tuhan akan menyertai Musa pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan, kita juga belajar bahwa ternyata penyertaan Allah itu pertama personal di dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mungkin seperti keadaan sekarang ini, percayalah bahwa penyertaan Tuhan yang pertama itu personal buat kehidupan kita sendiri. Buat saya pribadi, buat Darman, buat teman-teman Komsel Immanuel yang ada di rumah, personal buat kalian semua bahwa Tuhan menyertai kalian. Yang kedua, ternyata bukan hanya Allah menyertai Musa pada waktu itu. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, yang kedua kita melihat bahwa penyertaan Allah ternyata bukan secara personal saja di dalam kehidupan Musa, tetapi penyertaan Allah itu juga komunitas Musa, yaitu ketika itu Musa membebaskan bangsa Israel dari tengah-tengah Mesir. Ternyata Allah juga menyertai bangsa Israel ya. Di terjemahan yang lain kalau kita lihat bahwa dikatakan, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun mereka keluar ya. Jadi bukan hanya Allah memberikan tuntunan kepada Musa secara personal, tetapi Allah juga menuntun, menyertai umatnya Israel secara komunitas, secara community. Apa maksudnya dari yang kita baca ini untuk kita renungkan di hari-hari kita? Setelah Allah menyertai kita secara personal, ternyata Allah juga menyertai komunitas kita. Komunitas kita siapa saja? Mungkin keluarga kita yang paling dekat, mungkin teman-teman yang kita kasih, mungkin komunitas kita di gereja, atau mungkin siapapun yang kita rasa itu adalah komunitas kita. Yakin dan percaya bersama saya bahwa Allah juga mempunyai jaminan di dalam kehidupan mereka bahwa Allah akan menyertai mereka ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, situasi yang Tuhan izinkan diperhadapkan dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan juga menyertai di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, tujuan Allah menyertai mereka apa sih? Dan tujuan Allah untuk mendatangkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Apa campur tangan Allah dalam kehidupan mereka ketika mereka diperhadapkan dengan sesuatu? Apakah hanya penyertaan saja, tetapi ada yang menarik di bagian yang terakhir. Ayat 21 sampai ke 22, aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir. Itu. Yang terakhir adalah bahwa ketika penyertaan Allah hadir dalam kehidupan kita di tengah situasi yang kita alami, ternyata di tengah situasi yang kita alami itu Tuhan menyediakan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Dia mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan di tengah situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya rasa ini satu hal yang luar biasa ya, ketika dia personal menyertai kita, dia menyertai secara komunitas kita, dan dia bertanggung jawab penuh di dalam kehidupan kita, seperti yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Musa dan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara Komsel Immanuel yang ada, mari juga kita belajar dari situasi yang seperti ini ya. Kita bukannya menjadi seseorang yang mementingkan diri sendiri, melihat situasi hari-hari ini orang-orang sedang marak-maraknya menimbun makanan. Bukan waktunya kita untuk kita menimbun makanan, tapi mulailah belajar kita berbagi dengan satu yang lain. Ketika kita percaya, ketika kita memberkati, Tuhan juga akan memberkati kita. Di dalam kehidupan kita belajar bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nggak perlu khawatir, nggak perlu terlalu cemas, kita berharap penuh kepada Tuhan dan kita terus berdoa. Mungkin di dalam maksud Tuhan di hari-hari ini supaya kita mempunyai hubungan yang lebih akrab lagi dengan Tuhan, atau mungkin
Tuhan ingin mengizinkan kita mempunyai hubungan yang baik lagi dengan keluarga kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Mari gunakan di hari-hari ini waktu-waktu yang ada untuk kita merenung bagaimana kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Sebagai penutup dari komsel kita malam hari ini ya, hari ini kita naikkan satu pujian refrennya saja, bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia, Dia menolong dan memberkati hidup kita selalu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi, Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sebentar kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan mata kita siapkan hati kita, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun mungkin kami tidak bersama-sama pada petang hari ini Tuhan kami, tapi kami berdoa, kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan kami Tuhan. Tuhan menolong buat wabah yang hari-hari ini sedang melanda kami Tuhan, buat wabah yang sedang melanda Indonesia, bahkan dunia Tuhan. Tuhan yang melindungi Tuhan, Tuhan yang menolong buat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan menyertai keluarga kami, Tuhan menyertai semua umat-umat Tuhan dimanapun berada. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita hari-hari ini Tuhan, itu karena seizin Tuhan. Dan kami juga yakin itu adalah untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami belajar untuk taat kepada-Mu seperti Musa Tuhan. Kami belajar taat kepada perintah Tuhan, kami belajar taat kepada tuntunan Tuhan. Dan Tuhan, di hari ini biarlah kami belajar merenungkan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak memusingkan dunia yang hari-hari ini yang sedang heboh-heboh, sedang mewartakan kecemasan, tetapi kami ini berharap penuh kepada firman Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami kini percaya Tuhan hadir dan Tuhan mendiap setiap kesungguhan hati kami Tuhan. Tuhan berdoa buat Komsel Immanuel dimanapun berada, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan berikan kekuatan kesehatan dimanapun mereka
mereka berada Tuhan. Tuhan memberikan berkat-berkat di tengah-tengah ekonomi yang hari ini mungkin sedang krisis Tuhan. Tuhan mencukupkan segala suatu kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan situasi yang ini Tuhan kami serahkan sekali lagi dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memiliki kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang lanjut Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dan menyerahkan doa sembahyang kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam. Selamat beraktivitas kembali besok dan Tuhan Yesus memberkati.